Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sadra Media, tempat yang tepat berbagi manfaat. Oke teman-teman semua, untuk kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai tips bagaimana cara optimalisasi media penyimpanan. Dalam hal ini media penyimpanan untuk jenis SSD ya. Nah seperti ini kurang lebih. Saya yakin teman-teman sudah tahu karena sekarang bisa dikatakan sudah lama banyak digunakan oleh pengguna-pengguna komputer terutama ya. Nah sedikit saja saya sampaikan bahwa SSD ini kependekan dari solid state drive ya. Ini berfungsi sama seperti halnya hard disk, media penyimpanan. Nah, namun ada beberapa perbedaan tentunya. Bisa dikatakan kalau SSD ini teknis penyimpanannya hampir sama dengan seperti flash disk ya. Berbeda dengan hard disk. Masing-masing tentunya punya kelebihan kekurangan antara SSD dan hard disk. Untuk yang sekarang saya bahas itu jenis SSD SATA ya, karena memang ada banyak varian untuk SSD, tapi pada dasarnya sama, yaitu teknis penyimpanannya ya, hanya mungkin bentuknya. Kalau ini bentuk SATA, dan kebetulan untuk SATA ini ada yang jenis harddisknya juga ya, untuk jenis harddisknya. Oke, supaya tidak berlama-lama, saya langsung saja ke pokok pembahasan. Tentunya teman-teman bertanya apa nanti manfaatnya setelah optimalisasi. Nah karena sifat SSD ini salah satu kelemahannya dia tentunya umurnya lebih pendek dibandingkan dengan HDD, hard disk biasa ya, hard disk biasa. Jadi makanya di sini saya akan menyampaikan bagaimana caranya optimalisasi, setidaknya memperpanjang umur daripada media penyimpanan SSD tersebut. Nanti ada sekitar 8 poin yang harus teman-teman lakukan ketika akan mengoptimalisasi SSD, dari mulai enable writing cache, terus tweak paging file, terus move temporary file, terus disable index, create RAM disk, terus check trim function, terus juga check disk trim support ya. Dan yang terakhir SSD tweaker, tentunya ini hanya opsional saja yang terakhir ya. Nah oke, langsung saja yang pertama enable write cache ya. Nah untuk enable write caching ini secara default sudah terpasang di sistem operasi kita. Kebetulan untuk saat ini saya menggunakan sistem operasi Windows 10. Teman-teman bisa juga diterapkan di Windows 7 untuk mengecek apakah komputer teman-teman sudah difungsikan enable writing caching-nya atau sebaliknya. Untuk metode ini sebetulnya sudah aktif secara default ya. Namun kita perlu pastikan apakah sudah aktif atau belum. Oke, cara mengeceknya, teman-teman silahkan My Computer, klik kanan. Jadi saya sekali lagi, ini tahap pertama ketika akan optimalisasi sebuah SSD ya. Jadi sebelum teman-teman menggunakan SSD, ada baiknya lakukan hal-hal yang akan saya sampaikan. Langkah pertama, silakan teman-teman klik kanan di My Computer, lalu pilih Manage ya. Nah di sini silahkan pilih Device Manager, lalu masuk ke disk drive. Nah di sini kebetulan untuk SSD-nya ada di drive pertama. Dalam hal ini kebetulan saya gunakan untuk sistem operasi saja. Silakan teman-teman klik kanan, lalu Properties, lalu pilih bagian Policies. Nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk write caching policy-nya ini sudah enable, artinya sudah aktif ya untuk write caching-nya. Masuk ke tahapan berikutnya, tick paging file. Nah perlu teman-teman ketahui untuk tick paging file ini tentunya
ada manfaatnya juga tapi ada kekurangannya juga. Untuk Quick Paging File ini dia tersimpan di C ya, teman-teman bisa cek. Biasanya untuk file paging file ini sangat besar sekali. Kita buka saja, letaknya ada di C. Nah, untuk paging file ini karena tersembunyi ya, hide system, maka kita harus memunculkan. Kita aktifkan dulu melalui folder option, change folder, terus masuk view dan show hidden. Show hidden, lalu hilangkan centang di hide protect operating system. Yes, oke. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada file pagefile.scs. Ini yang saya maksud. Jadi teman-teman ini bisa dinonaktifkan, apalagi yang mempunyai kapasitas RAM besar ya. Termasuk apabila teman-teman ingin menonaktifkan Hibernate file.scs. Ini juga sama. Teman-teman bisa menonaktifkan, tapi yang paling pokok ini paging file. Nah, bagaimana caranya untuk menonaktifkan ini? Teman-teman bisa akses ke properties kembali ya. Saya ini minimizekan. Pastikan teman-teman ini lihat ya, nanti kita buktikan. Oke. Masuk ke my computer, lalu pilih properties. Masuk ke, lihat ke bawah ya. Ini untuk Windows 10 ya. Nah, pastikan pilih Advanced System Setting, pilih yang bagian setting yang atas ya. Nah, setelah itu pilih Advanced. Nah, lihat di sini total paging file size for all drive 3 GB ya, hampir 4 seperti tadi kan juga sama ya. Nah, ini ya 4 ya. Nah, silakan teman-teman pilih change. Nah, ini posisinya aktif. Nah, untuk menonaktifkan, teman-teman silakan hilangkan centang di bagian automatically manage paging dan seterusnya. Hilangkan. Lalu pindahkan dari system manage size ke no paging file. Setelah itu silakan set ya. If you disable paging file, yes. Dan oke lagi. Oke lagi. Nah, ini sudah aktif untuk fungsi disable paging filenya ya. Nanti ini akan hilang setelah proses restart ya. Itu yang kedua sudah kita lakukan. Yang pertama enable writing, terus tweak paging file. Yang selanjutnya move temporary file. Nah, untuk tahapan ketiga ini kita memindahkan file temporary yang biasanya tersimpan di drive C, di Windows, biasanya tersimpan di sana, maka akan kita pindahkan ke drive yang lain. Nah, dalam hal ini proses move temporary file nanti kita akan lakukan dua langkah. Yang pertama untuk move temporary file daripada Windows, yang kedua nanti kalau kita menggunakan Google Chrome. Untuk itu, untuk melakukan move temporary file, teman-teman tentunya harus membuat dulu folder temporary-nya. Misalkan di sini saya akan buat dulu temporary filenya. Silakan teman-teman bebas memilih drive yang mana yang akan digunakan untuk temporary file. Oke, ini sebagai contoh saja saya pakai drive, coba yang ini ya, 38. Kayaknya ini saja. Nah, ini saya gunakan bagian yang ini ya. Nanti bebas teman-teman, yang pasti ini pastikan teman-teman untuk lokasi temporarinya bebas sebetulnya untuk penamaan folder, tapi saya samakan.
Oke, bagaimana cara mengaksesnya? Cara memindahkan temporary yang ada di drive daripada C. Kalau teman-teman lihat di sini Windows, nah ini kan banyak ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru ya, pemula, perlu saya sampaikan, temporary ini tempat penyimpanan berkas-berkas biasanya pada saat kita menggunakan satu buah program. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mempercepat ketika kita mengakses kembali program tersebut. Misalkan teman-teman mengakses software Adobe Photoshop ya, terutama yang berat-berat nih. Nah, maka ada beberapa file dari software yang kita gunakan itu masuk ke sini. Nah, yang nantinya file tersebut akan tersimpan dan akan berfungsi membantu mempercepat proses running daripada software ketika kita memanggil kembali. Ini kalau dibiarkan terus, ini kan seperti yang di awal saya sampaikan, sifat atau kelemahan daripada media penyimpanan SSD itu dia akan lebih pendek umurnya ketika secara terus-menerus banyak menulis ya. Menulis ini kan proses menulis. Ketika akses program, menulis, memecahkan filenya, memindahkan ke sini. Oke, kita langsung saja ke pokok. Jadi cara memindahkannya teman-teman silahkan klik kanan di This PC atau My Computer kalau di Windows 7 ya. Terus pilih Properties, masuk ke Advanced. Nah, terus teman-teman pilih yang bagian paling bawah di Environment Variable. Nah, di sini teman-teman bisa cek, di sini ada temporary ya, untuk temporary pertama dan kedua. Sama-sama ini tersimpan di folder yang sama ya, cuman variabelnya yang berbeda. Nah, untuk sistem variabel pun ini demikian ya. Nah, perhatikan ini untuk user variabelnya dan ini untuk sistem variabel. Silakan teman-teman buka Explorer yang tadi ya, yang ini ya. Lalu teman-teman klik ya di bagian mana temporarinya, sini kan, silakan dibuka folder temporarinya, lalu klik di bagian bar ini ya, informasi bar ini, klik lalu copy. Setelah di copy, silakan aktifkan kembali environment variabelnya dan lakukan edit, lalu silahkan di paste di sini, paste, lalu oke. Nah, terus yang ini juga sama, edit ya. Sebetulnya teman-teman juga bisa lakukan browse file atau browse directory ya, tentunya browse directory karena kita akan memindahkan lokasinya. Silakan paste lalu oke. Nah, ini sudah ya, sudah saya pindahkan. Terus untuk yang sistem variabelnya juga sama, edit, paste, oke. Ininya juga sama, edit, paste, oke. Kalau sudah silahkan lakukan oke. Nah, sekarang temporary yang ketika teman-teman menjalankan program atau menginstal software yang tadinya terekstrak ke temporary yang ada di C atau di SSD, teman-teman sudah memindahkannya ke drive yang lain. Dalam contoh ini saya tadi memindahkan ke drive K ya, ke K di sini, temporary ini ya. Oke, itu untuk move temporary file. Sekarang untuk selanjutnya optimalisasi daripada SSD,
kita lakukan disable index ya. Nah, fungsinya apa disable index ini? Disable index ini ada keuntungannya. Biasanya digunakan untuk proses pencarian file. Nah, jadi setiap mencari file itu kan tentunya membaca drive yang kita gunakan ya, dalam hal ini C. Oke, untuk melakukan disable index ya, ini cukup mudah. Silakan teman-teman pilih drive SSD-nya, dalam hal ini saya drive-nya C ya. Terus klik kanan dan pilih properties. Atau saya pilih dari sini list. Oh, ini saya gulung. Nah, di sini kan C ya. Untuk drive SSD-nya ada di C, klik kanan lalu properties. Nah, langsung di bagian general teman-teman bisa lihat di sini allow file on this drive to have content index in addition to file properties. Nah, silakan teman-teman hilangkan bagian centang ini lalu oke. Nah, ini apakah akan dilakukan semuanya subfolder and file, dan saya biarkan saja secara default lalu silakan oke. Nanti dia akan melakukan proses penonaktifan index file. Saya ignore all saja karena ada beberapa file yang aktif ya, jadi dia tidak menghilang ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke teman-teman, rupanya sudah selesai. Nah, itu sudah untuk bagian disable index ya. Nah, untuk tahapan berikutnya kita akan lakukan create RAM disk. Untuk bagian ini silakan teman-teman download software yang namanya imdisk ya. imdisk. Nah, ini kita coba imdisk. Ini imdisk ya. imdisk ya. Save. Nah, ini silakan teman-teman lakukan install ya melalui batch file ini. Klik kanan, gunakan run administrator ya, lalu yes. Nah, installer ya, akan install. Ini pilih 3, enable entries contact menu, ini opsional saja ya. Ini silakan install. Install selesai. Oke. Sekarang silakan teman-teman jalankan untuk program yang barusan selesai diinstal ya. Nah, ini ya. Ini RAM disk configuration. Silakan yes. Nah, ini. Nah, silakan teman-teman di sini untuk size-nya pilih. Nah, misalkan 2 GB ya. 2 GB. Pilih yang basic ya, basic, ininya 2 GB. Terus pilih yang allocated memory dynamic. Nah, ini pilih untuk drive-nya mau yang mana ya. Apakah misalkan saya menggunakan yang X supaya mudah diketahui. Ininya file sistemnya biarkan, ininya di launch as window, dihilangkan saja, create temporary folder. Kan ya, dihilangkan. Jika sudah silakan
klik OK ya. This following with unknown and use data which lost continue. Close saja ya. Nah, di sini untuk menghindari kehilangan data, teman-teman bisa lakukan pilih data. Di sini silahkan load content from image ya. Mau disimpan di mana ini? Misalkan simpan di sini ya. Di di sini saja. Oke. Ininya pastikan dicentang ya, sinkron. Read the Ramdish content untuk oke. Setelah itu copy only file strip attribute ini dihilangkan, yang lainnya biarkan lalu. Oke. Kayaknya ini kita close. Nah, ini sudah ada ya. Ada, bisa teman-teman cek di sini. X, nah ini RAM disknya ya. RAM disknya nanti akan tersimpan ke sana untuk data sementaranya. Oke, silakan di exit kalau sudah ya. Teman-teman bisa menambahkan opsi RAM disk yang tadi ya untuk internet optionnya. Silakan teman-teman masuk ke control panel. Panel. Nah, pilih internet option ya. Ini ada internet option ya. Internet option. Nanti saya tambahkan untuk Google Chrome ya. Karena mungkin teman-teman di sini banyak yang menggunakan Google Chrome. Oke, biarkan posisinya berada di tab General. Lalu teman-teman pilih setting. Nah, di sini ada move folder. Ini kan posisinya ada di sini ya. Silakan teman-teman lakukan move folder. Nah, silakan pindahkan ke mana? Apakah mau ke yang RAM disk tadi ya? Nah, karena saya tidak akan memindahkan ke sana. Saya akan memindahkan ke bagian sini. Saya coba buat dulu untuk internetnya ya. Nah, tadi ini untuk temporary window, di sini untuk internet, temporary internet. Temporary internet atau iya ya. Nah, biar pendek saja. Oke, tadi pilih yang ini ya. Nah, ini sudah. Setelah itu silakan oke. Moving temporary file. Untuk Google Chrome, untuk temporary internet filenya, teman-teman lagi-lagi silakan bisa buat dulu temporarinya ya. Yang tadi ya, saya simpan di sini temporary. Sekarang saya buat untuk temporary Google Chrome ya. Temporary Google Chrome. GC Google Chrome lagi saja lah biar mudah ya. Temporary Google Chrome. Oke. Nah, bagaimana cara memindahkan temporary daripada Google Chrome ya? Silakan teman-teman klik kanan di bagian icon Google Chrome, lalu properties, lihat di bagian target ya, bagian target.
persis sebelah daripada exe ini ya. Silakan teman-teman ketikkan 2, saya ulangi ya, this lokasinya ya. Silakan lokasinya di mana, tadi kita cek di sini ya. Nah ini K temporary GC ya. Nah kalau sudah, silakan teman-teman pilih play dan oke. Maka secara otomatis temporary daripada Google Chrome akan pindah ke temporary yang sudah tadi dibuat. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lakukan untuk optimalisasi check trim function. Nah, ini untuk memastikan apakah SSD teman-teman sudah support ya untuk trim functionnya. Tapi biasanya untuk SSD tipe-tipe sekarang sudah semua ya, saya kira. Bagaimana cara melakukan pengecekannya? Nah, cukup mudah. Silakan teman-teman akses daripada command prompt. Saya sudah disediakan di sini. Yes. Nah, untuk mengecek daripada ini ya, silakan teman-teman ketikkan behavior ya, query disable notify. Ntar saya cek still behavior query disable delete notify. Nah, perhatikan di sini ada muncul peringatan NTFS disable delete notify dan RFS disable delete notify. Ini artinya kalau nilainya 0 ya, kalau nilainya 0 itu berarti fitur trimnya aktif. Nah, sementara kalau 1 berarti tidak aktif. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengaktifkan ya? Untuk mengaktifkan secara manual jika misalkan ini nilainya 1 ya, teman-teman tinggal melakukan hal yang sama, cuman ada sedikit perbedaan. Di sini saya coba akses kembali untuk perintahnya ya. Behavior query karena saya sudah aktif jadi tidak perlu melakukan ini hanya contoh saja. Jadi teman-teman bisa mengaktifkannya dengan cara mengetikkan perintah ini ya. Oke, selanjutnya kalau sudah pengecekan, teman-teman bisa melakukan yang terakhir dan ini sifatnya opsional, yaitu menggunakan SSD tweaker, dan itu banyak sekali di internet. Teman-teman bisa lakukan download sama halnya seperti tweaker untuk sistem operasi ya. Oke, baiklah teman-teman, cukup lama saya menerangkan mengenai bagaimana optimalisasi SSD. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kurang dan salah, silahkan teman-teman bisa komen di bawah. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.